Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sulistyo, Eskom. Tempat tanggal lahir saya Blora 28 April 1981. Alamat rumah Blora Balon Rikarya nomor 80A, Cepu. Saya lulusan dari Universitas Dianuswantoro Semarang, jurusan Sistem Informasi S1. Di sini saya mendapat tugas untuk menjabat sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Kompetensi rekayasa perangkat lunak berdiri pada tahun 2007 berdasarkan SK Bupati Bojonegoro, di mana tujuan pendirian rekayasa perangkat lunak adalah untuk mencetak anak-anak yang berpikir logis dengan beranalisa sehingga menjadi anak programmer teknisi junior di kemudian hari. Visi misi dari rekayasa perangkat lunak yaitu menciptakan lulusan yang beriman dan bertakwa serta nantinya menjadi seorang programmer teknisi junior. Dalam pembelajaran di rekayasa perangkat lunak, kita mengajarkan beberapa mata pelajaran sesuai dengan tahap-tahap kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama yaitu tahap C1 yang berisi tentang materi antara lain tentang desain grafis, pemrograman dasar, siskomdik dan lain sebagainya yang berisi tentang ilmu-ilmu pemrograman dasar. Kemudian C2 berisi tentang materi-materi yang berisi tentang perancangan dan pemrograman yang tahapnya ke level menengah. Sedangkan untuk materi C3 berisi tentang materi-materi kompetensi yang bersifat ekspor. Artinya materi-materi yang mengajarkan ke siswa untuk lebih fokus pada pengkodingan dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajaran di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, kita juga melaksanakan praktikum dengan siswa, di mana dalam proses praktikum tersebut siswa harus diwajibkan menggunakan safety, yaitu dalam berupa pakaian. Kita mewajibkan anak menggunakan pakaian yang sudah ditetapkan oleh sekolah, yaitu sebagai pakaian praktek mereka, termasuk aturan tata tertib, termasuk tata krama dalam menggunakan semua perangkat komputer dan lain sebagainya yang ada di lab komputer. Jadwal sudah ditetapkan pada awal pembelajaran, di mana saya sebagai Kepala Kompetensi Keahlian mengatur jadwal dibantu dengan penanggung jawab laboratorium untuk menata dan mengatur kapan pembelajaran praktikum tersebut dilaksanakan. Terus apa-apa saja yang dilaksanakan dalam praktikum tersebut? Yang pertama yaitu proses praktikum tingkat dasar C1, di mana anak dikenalkan dengan proses praktikum hardware. Kemudian tingkat level 2 yaitu dikenalkan dengan proses analisa, mulai mengenal basis data dan lain sebagainya. Dan level ketiga atau level expert, anak mulai dikenalkan dengan proses pengkodingan terhadap pemrograman framework atau pemrograman berorientasi objek. Pelaksanaan PKL atau prakerin pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak biasanya dilaksanakan pada awal bulan Oktober ataupun awal bulan Januari, di mana pelaksanaan dilaksanakan secara 6 bulan, di mana siswa kita kirim ke tempat-tempat yang sudah kita laksanakan secara MOU dengan beberapa dunia usaha dan dunia industri atau biasa disebut dengan eduka. Di situ kita tempatkan sesuai dengan kompetensi mereka. Ada tempat lokasi yang sesuai dengan kompetensi hardware, ada tempat lokasi yang berkompetensi dengan pengkodingan, ada juga tempat yang berkompetensi dengan marketing digital. Oleh karena itu, anak kita siapkan dalam akhir pembelajaran sebelum pelaksanaan prakerin atau PKL, kita adakan yang namanya pembekalan. Nah, pelaksanaan tempat-tempat di prakerin tersebut biasanya dilaksanakan dengan kita mengajukan
bentuk pengajuan proposal ataupun yang lainnya. Namun pada intinya, pada prinsipnya kita sudah melakukan proses kerjasama sebelumnya dalam bentuk MOU dan lain sebagainya, agar pada pelaksanaan menjadi lebih lancar dan lebih terorganisasi. Dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian atau UKK dilaksanakan untuk siswa tingkat kelas 10, kelas 11, dan 12. Biasanya dilaksanakan pada akhir semester secara bertahap sesuai dengan materi yang mereka dapatkan pada semester tersebut. Khusus untuk kelas 12 biasanya dilaksanakan pada bulan April yang diberi nama dengan uji kompetensi keahlian nasional, di mana semua perangkat untuk pelaksanaan UKK tersebut sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam pelaksanaan UKK tersebut ada dua penguji yang melaksanakan UKK tersebut. Yang pertama adalah penguji internal yang berasal dari sekolah, sedangkan penguji eksternal berasal dari eduka atau dunia usaha dan dunia industri, di mana pelaksanaan UKK tersebut dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pelaksanaan ujian teori dengan menggunakan CBT, yang kedua tahap pelaksanaan ujian praktikum, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan ujian secara wawancara. Demikian penutup untuk profil dari kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. SMK 4 Smart, SMK 4 Go Internasional sukses, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.